ternyata masyarakat adat itu punya kearifan-kearifan lokal untuk bagaimana mengatasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Selasa ya, 30 Agustus 2022. Kami di Balak Barakaka ini kedatangan tamu ya. Luar biasa. Tamu kami adalah Dr. Kunti Tridewianti. Beliau adalah seorang antropolog dari Universitas Pancasila Jakarta. Kemarin ini menghadiri promosi Dr. Safrin. Jadi hari ini kita siapkan waktu untuk bincang-bincang di Balak Barakakari Galesong ini. Selamat datang Dr. Kunti ya. Terima kasih Prof. Beliau juga ini adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, APHA. Itu APHA ini banyak berkiprah di bidang hukum adat, di bidang antropologi. Yang pokoknya sangat care terhadap kearifan-kearifan lokal, dan alhamdulillah ini bukan kebetulan tetapi adalah suatu kebenaran beliau bisa hadir di tengah-tengah tempat kami ini di Balak Barakakari Galesong. Boleh cerita sedikit tentang rumah kami ini? Ya. Baik, Prof. Aminuddin dan luar biasa sambutan ini. Ini yang kedua kali saya Prof ya. Kedua kali ya. Kedua kali. Jadi waktu itu mungkin tahun 2018 saya kesini. Ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi saya sempat kesini dan kemudian kita berkumpul di sini dengan masyarakat pada saat itu yang mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai kearifan ya pada saat itu. Nah, saya senang sekali, Prof, luar biasa ketika saya datang sekarang sudah tambah meriah dan ada beberapa hal yang saya lihat berubah, yaitu pada saat ini saya sudah lihat masjid sudah jadi. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi, dan kemudian ada rumah Galesong yang luar biasa yang memperlihatkan rumah adat, dan ini menurut saya menjadi salah satu simbol bahwa bagaimana rumah adat itu tempat berkumpul ya Prof ya, tempat berkumpul apakah itu dari keluarga dan masyarakat. Dan kalau kita lihat dari rumah itu, saya ngelihat rumah panggung ya. Jadi rumah panggung itu kita bisa lihat bahwa di atas bisa dipakai dan kemudian di bawah bisa dipakai. Jadi kalau ada upacara atau ritual adat di atas, ya. Lalu kemudian di bawah juga bisa dipakai. Nah, di sebelah kiri juga ada baruga yang luar biasa. Kalau kita lihat ke sini, kita akan melihat bermacam-macam, ada simbol-simbol dengan bahasa asli yang dari Lontar ya Prof. Lontara Makassar. Lontara Makassar yang mempunyai makna luar biasa. Tadi saya sudah melihat bahwa banyak sekali nilai-nilai ya, dan filosofi yang termuat di dalam tulisan-tulisan itu yang ada di Lontara, yang menurut saya ini menjadi sangat penting bahwa orang-orang untuk melihat ke Galesong, antara lain ke Galesong, karena kita akan belajar tentang budaya. Dan yang menarik, saya masih ingat Prof, pada saat itu kita melihat bahwa desa ini adalah merupakan desa Pancasila dan konstitusi. Dan ini juga ada ikatan dengan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya menjadi menarik juga, bahwa orang-orang datang ke Galesong untuk membelajar tidak saja sebagai desa Pancasila, tapi bagaimana mempelajari nilai-nilai yang ada di Galesong ini. Nah, menurut saya untuk kita dari pengajar hukum adat tentu saja mencoba untuk melihat bagaimana adat dan budaya yang dalam masyarakat. Nah, salah satunya sebaiknya kita datang ke Galesong dan kemudian mempelajari itu. Menarik sekali ya, hampir semua yang ada di Galesong ini mempunyai
makna. Dan luar biasa sekali, ada kemajuan yang luar biasa yang saya lihat Prof, bahwa di setiap apakah itu di rumah, apakah itu di pohon, itu ada barcode ya. Luar biasa. Jadi siapa bilang bahwa hukum adat itu tidak berkembang ya? Betul, berkembang. Betul. Jadi kalau kita coba untuk barcode, kita bisa lihat apa yang terjadi di situ ya. Jadi saya masih ada kata-kata yang saya lihat dari Prof bahwa bambu itu akan berbicara, rumah itu akan berbicara dengan sendirinya. Luar biasa, Prof. Terima kasih, Prof. Saya diundang sini. Itu Bu, alhamdulillah, karena memang ini tantangan berat ya. Waktu pertama kali datang Profesor Mahfud, Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, beliau katakan bahwa mau berkunjung ke Galesong pada waktu itu. Alasannya ialah karena ternyata di Galesong itu masih kentara sekali itu Pancasila dan konstitusi. Dan sebetulnya itu tantangan buat kami orang Galesong, bahwa ini harus diperlihatkan kepada, ini pernyataan dari seorang pejabat sekelas Profesor Mahfud ya, yang menyatakan seperti ini. Kita harus buktikan keluar itu, dan alhamdulillah secara perlahan selama 10 tahun lebih ini kami membuat komitmen itu, Dr. Kunti, bahwa kita harus buktikan itu, komitmen dengan Prof. Mahfud. Dan alhamdulillah 10 tahun kemudian datang Prof. Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan melihat itu. Itu yang lebih memperkuat komitmen kami bahwa memang kita harus menjadi contoh ya. Galesong sebagai desa Pancasila dan konstitusi itu mestinya menjadi pelopor untuk melihat itu, bahwa memang Pancasila itu tidak sekadar dikaji tetapi bagaimana masyarakat memahaminya ya. Dan itu seperti itu. Tertarik ini Bu Dr. Kunti karena saya juga akan tergabung, bahkan termasuk pendiri ya Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, dan bisa cerita sedikit mengenai apa ini, bagaimana kiprahnya ya terhadap care-nya terhadap kearifan lokal dan sebagainya. Jadi kalau dilihat pertama kali mungkin hampir 10 tahun ya Prof ya, itu Asosiasi Pengajar Hukum Adat itu berkumpul pertama kali adalah pengajar-pengajar dari seluruh Indonesia. Pada saat itu kita sudah membuat seminar, lalu kemudian memang mencoba untuk mencetuskan bagaimana membuat asosiasi pengajar hukum adat, karena pentingnya bagaimana dosen-dosen hukum adat dari seluruh Indonesia ini punya sarana untuk berkumpul ya, Dan saya ingat sekali pada saat itu adalah Prof yang yang termasuk salah satu inisiator dan menjadi pembina di dalam pertemuan itu. Lalu kemudian dari pertemuan itu dipilihlah Dr. Laksanto Utomo yang mencoba untuk menjadi ketua asosiasi. Nah, dari pertemuan itu kemudian kita mencoba untuk melihat ada dosen-dosen yang dibagi atas wilayah-wilayah ya, ada wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Dan menarik pada dalam proses ini pemilihan itu sudah yang kedua kali, dan kemudian saya terpilih menjadi salah satu wakil ketua. Jadi ketuanya adalah Pak Dr. Laksanto, kemudian Prof. Abrar, dan yang ketiga adalah saya. Nah, kami mencoba untuk bagaimana melihat mencoba membuat bagaimana struktur dan kemudian organisasi ini semakin kuat, tetapi apa yang dilakukan adalah kita berkumpul dan kemudian mencoba bertukar pikiran dengan dosen-dosen seluruh Indonesia, terutama dosen-dosen yang pengajar hukum adat dan berminat, bahkan yang terkait dengan hukum adat ya Prof, ya, ada yang agraria, ada yang macam-macam masuk di situ. Nah, tempat berkumpulnya ini menurut saya sangat penting karena bagaimana kita mencoba untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan, misalnya bagaimana ada kajian-kajian tentang hukum waris adat ya yang terjadi di seluruh Indonesia, lalu kemudian tentang bagaimana sumber daya alam yang mencirikan tentang kearifan lokal, lalu kemudian
ada yang berkaitan dengan kemarin kita membahas tentang perbatasan ya Prof. Jadi kalau kita lihat bagaimana rentannya daerah-daerah perbatasan itu, termasuk juga bagaimana perlindungan terhadap masyarakat adat. Nah, selain itu juga kita mengembangkan tentang bagaimana melihat peradilan-peradilan adat, Prof. Peradilan-peradilan adat yang di daerah ini kita coba untuk diskusikan dan kemudian akan menggali itu. Nah, memang dari setiap pertemuan itu yang sangat menarik adalah kita sudah punya jurnal kan Prof. Dengan jurnal itu kita mencoba untuk menjadi wadah dari dosen-dosen hukum adat itu semakin banyak yang menulis sehingga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masyarakat adat ini juga baik. Termasuk juga soal bencana, Prof. Ya. Nah, itu ketika bencana COVID ya. Bencana COVID itu datang dan luar biasa bahwa ternyata setelah digali itu ternyata masyarakat adat itu punya kearifan lokal untuk bagaimana mengatasi bencana. Betul. Dan itu ada seminar dan kemudian sudah jadi buku ya. Saya masih ingat waktu itu saya menulis tentang bagaimana masyarakat Baduy punya kearifan lokal untuk mengatasi situasi ini. Nah, menurut saya bahwa Indonesia luar biasa, Prof. Kaya sekali dan ini mesti digali dan tentu saja kekuatan kita adalah dari dosen-dosen berkumpul ini adalah bagaimana mempertahankan mata kuliah hukum adat di perguruan-perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum dan juga mempertahankan karena beberapa universitas itu sudah mulai menghilangkan hukum adat, Prof. Nah, padahal nilai-nilai kita hidup dari sana, Prof. Termasuk Pancasila ya, Prof. Ya, betul. Ini kalau saya tidak salah satu kegiatan yang dilakukan oleh APHA ialah pada saat pandemi itu kita webinar ya, tentang kearifan lokal ya. Betul. Dan saya termasuk pembicara pada waktu itu. Tentang bencana ini, ada satu kearifan di sini, Dr. Kunti. Kebetulan Barakake ini berbatasan dengan sungai. Ya. Waktu kalau Ibu lihat perkembangan sungai ini tadinya sangat kotor. Ya, tetapi alhamdulillah dengan kedatangan kami di sini pelan-pelan masyarakat itu kami sadarkan kembali. Sebetulnya dari dulu itu ada kesadaran mereka bahwa tidak boleh membuang sampah di sungai, tetapi entah apa yang berpengaruh sehingga itu kita mau kembalikan supaya mereka sadar bahwa sungai itu tidak boleh dikotori. Salah satu kearifan lokal kita itu ialah bahwa mandi-mandi di sungai dalam bahasa Makassar itu disebut dengan jenis sapara, mandi-mandi di bulan Safar. Sebetulnya tujuannya ialah bahwa supaya mandi di sungai, supaya sungai itu jangan dikotori. Itu suatu kearifan yang saya katakan bahwa itu kewajiban kita untuk mengembalikan kesadaran itu karena dari dulu ada kesadaran tentang bagaimana sungai bersih dan sebagainya, tetapi pelan-pelan tergerus ya. Itu harus kita kembalikan dan itu tugas dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat ya, karena kearifan itu ada di situ. Dan saya pikir ini saya sepakat bahwa kita harus hidupkan itu pelajaran hukum adat itu di bangku-bangku kuliah karena itu supaya kembali itu bahwa ini kemungkinan bangsa ini seperti agak melenceng dari semula. Dan saya pikir kalau Pancasila mestinya kita kembali ke dasar negara kita Pancasila ya. Bagaimana tadi Ibu lihat bagaimana prinsip orang Nenek Malomo itu bahwa hukum itu tidak mengenal anak, tidak mengenal cucu. Ya. Itu yang saya ada hal lain yang ingin disampaikan, Dr. Kunti? Ya, saya pikir selain kita melestarikan, memang di dalam hukum adat itu ternyata banyak sekali nilai-nilai yang baik ya. Ada nilai-nilai baik yang menurut saya kita perlu mempertahankan atau kalau dalam bahasa budaya ini reproduksi budaya ya. Jadi nilai-nilai itu penting digali lagi. Tentu saja nilai-nilai yang baik ya. Seperti bagaimana tadi saya setuju dengan bagaimana orang
lebih melihat betapa berfungsinya sungai, air gitu ya, dan kemudian mempertahankan. Karena kalau menurut saya banyak sekali orang itu kemudian buang-buang sampah di Betul. tempat air ya, padahal air itu sangat dekat dengan kita. Termasuk juga membuang sampah sembarangan dan sebagainya ya. Nah, jadi menurut saya kalau kita lihat bahwa nilai-nilai yang baik itu termasuk juga kalau kita lihat bagaimana orang harus menjaga hutan, kemudian harus berkebun dengan baik sehingga ketahanan pangan itu tergali dan kita tidak tergantung pada luar itu ya, makanan-makanan luar saja, tetapi betul-betul makanan lokal. Termasuk salah satunya misalnya Prof, saya masih ingat salah satu webinar yang dilakukan itu adalah tentang ketahanan pangan, Prof. Ketahanan pangan. Ya. Jadi ternyata ketahanan pangan itu bukan berarti dengan kita makan beras saja ya, tetapi bagaimana makanan-makanan lokal itu yang ada di daerah perlu dipertahankan. Ada diversifikasi ya. Nah, ini salah satunya ya, Prof. Iya. Oh, ini makanan ini. Ini kue seru nih. Ini sebetulnya lambang selamat datang untuk Ibu Kunti ini. Ini dibuat khusus ini. Ini lambang bunga ya. Iya, lambang. Seandainya ini segar itu seperti Ibu tadi sematkan ini. Dr. Kunti selamat datang lagi di Mereka. Sekira itu dulu perbincangan kita. Sebetulnya masih mau lanjut ini. Mungkin ada episode berikut nanti kami ajak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Prof atas undangannya dan luar biasa jamuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.